trailer ketiga dari film Thunderbolts sudah dirilis beberapa waktu yang lalu. Dan kita semua pasti menyadari siapa penjahat yang akan ditampilkan dalam film ketiga tersebut. Meskipun cuplikannya hanya sebentar, ditambah penampakannya yang gelap dan terkesan disembunyikan, tapi kami rasa sebagai penggemar, kita semua jelas bisa menyadarinya. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan kali ini kami akan membahas mengenai super villain yang harus dilawan oleh tim Thunderbolts dalam filmnya nanti. Tanpa berlama-lama lagi, berikut ini adalah video selengkapnya. Ya, siapa musuh yang harus dilawan oleh tim Thunderbolts akhirnya diperlihatkan barang sekilas. Setelah diperkenalkan dalam trailer pertama, tampaknya karakter Bob yang diperankan oleh Louis Pullman memang akan menjadi Robert Reynolds alias Sentry di dalam alam semesta MCU. Meskipun Sentry dalam komik sebenarnya pernah menjadi salah satu pahlawan terhebat dan terkuat di seluruh Marvel Universe, kekurangan dari karakter ini adalah dia memiliki masalah mental yang cukup mengganggu, ditambah dengan sisi gelap di dalam tubuhnya, yang sepertinya akan turut serta berperan dalam penceritaan film Thunderbolts. Dalam trailer ketiga, Valentina Allegra De Fontaine yang diperankan oleh Julia Louis-Dreyfus terlihat mengonfirmasi bahwa The Avengers tidak akan datang, sementara kondisi kota sedang terancam akibat ulah penjahat super yang mengancam kehidupan manusia. Let's talk facts. The Avengers are not coming. Oleh karena itu, berdasarkan dari cuplikan yang sudah dibagikan, tampaknya Valentina dengan bantuan dari Bucky Barnes kemudian akan menyusun tim baru yang terdiri dari agen-agen berkemampuan khusus seperti Yelena Belova, Red Guardians, Taskmaster, Ghost, US Agent, serta pendatang baru yang dikenal sebagai Bob. Meskipun sudah banyak teori yang bermunculan sejak video promosi pertama dibagikan, namun dalam trailer Thunderbolts berikutnya kemudian bisa semakin meyakinkan para penggemar bahwa Bob adalah The Sentry, sehingga selain menjadi pahlawan super, karakter satu ini sangat berpotensi untuk menjadi super villain utama yang harus dikalahkan oleh tim Thunderbolts. Berdasarkan cuplikan trailer ketiga dari film Thunderbolts, kita bisa mengetahui apa alasan dari pembentukan tim berisikan anti-hero tersebut. Ya, ada ancaman baru dengan kekuatan mengerikan yang muncul untuk menghancurkan kota New York, memaksa Bucky Barnes untuk membentuk sebuah tim guna membantunya dalam menghentikan sosok penjahat tersebut. It's a big threat out there, and you are gonna help me stop it. Wait, us? Sebelumnya, Presiden Marvel Studios yakni Kevin Feige sudah mengkonfirmasi bahwa Bucky akan menjadi pemimpin tim Thunderbolts. Dan trailer yang sudah dibagikan kemudian memperkuat hal tersebut. Cuplikan trailer tersebut juga memperlihatkan bagaimana Sentry yang diperankan oleh Louis Pullman kemungkinan akan terpengaruh oleh sisi gelapnya, sehingga mengambil alih tubuh serta pikirannya, menjadikannya salah satu pahlawan baru MCU yang paling kuat, tetapi juga menjadi ancaman utama dalam film tersebut. Nah, dalam suatu adegan, terdapat momen kegelapan misterius yang muncul dan menyebar di wilayah kota New York. Terdapat juga karakter misterius yang melayang dan mengubah semua orang yang ditemuinya menjadi bayangan, membunuh mereka dalam hitungan detik, dan permasalahan ini tentu tidak bisa dianggap remeh karena sudah mengusik kedamaian warga sipil yang ada di sana. Meskipun tidak terlihat selama trailer terbaru, Bob yang diperankan oleh Louis Pullman tampak seperti sosok yang mengenakan setelan dan dilengkapi dengan jubah. Hal ini tentu mendukung gagasan bahwa dia memang Sentry yang tidak lain adalah Robert Reynolds dengan penampilannya yang mengenakan kostum kuning serta jubah biru serupa dengan versi komiknya. Sehingga menjadi masuk akal jika dalam trailer sebelumnya, Bob selalu diperlihatkan sementara dalam versi trailer ketiga, penampakan Bob tidak ada karena digantikan oleh Sentry sebagai bentuk transformasinya. Tidak hanya penampakan Sentry yang sangat gelap atau cenderung dalam bentuk siluet, kota New York yang biasanya selalu bergelimang cahaya, kali ini juga terlihat diserang kegelapan, dan sumber dari kegelapan tersebut tidak lain berasal dari Sentry. Lebih mengerikannya lagi, entah bagaimana caranya, Sentry bahkan mampu menghapus warga sipil yang berusaha melarikan diri untuk keselamatan mereka. Who will keep... Sebuah kemampuan mengerikan yang bahkan tidak bisa dibayangkan bagaimana jika berada di posisi warga sipil yang sedang dalam status sebagai incaran tersebut.
Setelah melihat cuplikan trailer ketiga, mereka yang sudah mengenal Sentry dari versi komik kemudian merasa yakin bahwa Sentry di alam semesta MCU akan memiliki asal-usul yang akan sangat terinspirasi oleh perjalanannya yang rumit seperti dalam kisah komik. Dalam kisah komik, Robert Reynolds secara tidak sengaja mengkonsumsi serum yang dibuat oleh berbagai subproyek yang berasal dari Weapon X dan juga Project Rebirth, alias eksperimen yang bertanggung jawab di balik terciptanya Wolverine dan juga Captain America. Akibatnya, Robert Reynolds memiliki kekuatan super yang bisa diibaratkan seperti ledakan sejuta matahari, menjadikannya salah satu pahlawan super terbaik dan terkuat di dalam Marvel Universe. Namun, kekuatan Robert Reynolds tidak hanya bersifat positif saja, karena sisi negatifnya juga sama menakutkannya. Robert Reynolds alias Bob kemudian melahirkan sisi gelap dari dalam tubuhnya yang dikenal sebagai The Void. Namun perlu diketahui, istilah The Void yang kita bicarakan kali ini berbeda dengan apa yang sudah kita lihat dalam serial Loki. Karena dalam serial tersebut, The Void adalah lokasi yang tidak terpengaruh oleh aliran waktu. Sementara untuk Sentry, The Void ini adalah nama lain dari sumber kekuatan yang mempengaruhinya. Nah, mengingat Bob adalah karakter dengan gangguan mental seperti skizofrenia dan sering menderita gangguan kecemasan, maka tidak aneh jika kemudian dia melahirkan kepribadian lain yang berdampak buruk pada dirinya. The Void bisa diibaratkan seperti entitas gelap yang bersifat destruktif yang terikat pada Robert Reynolds saat dia menjadi Sentry, juga bertindak sebagai kekuatan penyeimbang dan perwujudan aspek negatifnya. Jadi entitas ini cenderung merupakan kekuatan daripada kepribadian lain, tetapi dia dapat menjelma menjadi bentuk apapun yang dipilihnya. Seperti ketika berbicara dan mempengaruhi Sentry, The Void biasanya menggunakan bentuk seperti manusia. Di dalam komik sendiri, terdapat 3 versi karakter dari satu tubuh pahlawan super ini. Dia bisa menjadi Robert Reynolds alias Bob jika dalam kondisi manusia biasa, kemudian menjadi Sentry jika berubah menjadi manusia super, dan bisa menjadi Dark Sentry jika dikuasai oleh entitas The Void secara penuh, menjadikannya sangat brutal dengan kondisi kekuatan maksimal. Versi Sentry gelap alias Dark Sentry inilah yang kemungkinan mengakibatkan kematian banyak warga New York seperti yang diperlihatkan dalam cuplikan trailer. Karena seperti debutnya dalam komik, versi Sentry yang dikuasai oleh The Void kemudian membinasakan jutaan warga sipil, sehingga meskipun versi adaptasi MCU dampaknya tidak akan separah versi komik, namun tetap saja memunculkan Sentry sebagai penjahat super tentu bukan pertanda yang baik bagi pahlawan MCU, khususnya bagi tim Thunderbolts yang terlibat langsung dengan konflik berbahaya kali ini. Secara keseluruhan, berdasarkan cuplikan trailer dan juga referensi dari komik, kebanyakan dari kita pasti sudah bisa membayangkan seperti apa asal-usul dari Sentry di MCU. Sangat mungkin, sama seperti dalam versi komiknya, kekuatan Sentry berasal dari serum khusus hasil dari rencana rahasia pemerintah untuk menciptakan pengganti serum Super Soldier dengan efek yang lebih kuat. Sebuah proyek yang dapat dengan mudah diawasi oleh Valentina sebagai seorang direktur CIA. Meski begitu, kemunculan dan ancaman The Void mungkin telah menyebabkan Bob dikurung atas alasan keamanan, hingga pada satu titik dirinya malah dibebaskan atau terbebaskan. Inilah yang kemudian bisa menjelaskan perlunya campur tangan dari tim Thunderbolts untuk kemudian bersatu dan menghentikannya. Dengan keterlibatan entitas The Void sebagai penjahat yang harus dilawan tim Thunderbolts, jelas kita merasa khawatir setelah melihat peluang dan potensi dari setiap anggota tim untuk bisa bertahan hidup. Sesuai dengan perkataan Yelena, anggota tim tersebut bahkan tidak ada yang bisa terbang. Mereka cenderung memukul dan menendang, menjadikannya tidak mungkin untuk melawan karakter sekuat Sentry. Taskmaster tampaknya akan mati lebih awal sesuai dengan prediksi kami, karena sosoknya yang tidak pernah muncul dalam sejumlah adegan di dalam trailer, selain adegan awal ketika karakter tersebut bertemu untuk pertama kalinya dengan anggota tim lain. Meskipun kita tidak boleh melupakan kebiasaan Marvel, di mana mereka sering mengedit adegan trailer, seperti mengurangi atau menambahkan karakter agar tidak berpotensi spoiler. Nah, Sentry sendiri bisa dikatakan sebagai Superman versi Marvel jika kita berbicara dalam hal kekuatan. Sehingga jika sampai sisi jahat dalam dirinya kemudian dilepaskan, maka sosok Sentry bisa berubah menjadi malapetaka bagi beberapa karakter yang difavoritkan penggemar MCU. Tampaknya, Thunderbolts akan berperan sebagai The Avengers 2.0, di mana mereka harus menyelamatkan New York City ketika tim Avengers dalam status bubar, atau hasil rekrutan Sam Wilson ternyata belum terlalu siap jika harus diterjunkan ke dalam sebuah misi. Dan itulah penjelasan seputar Sentry yang kemudian menjadi musuh yang harus dilawan oleh tim Thunderbolts.
Menarik melihat bagaimana Marvel Studios kemudian melibatkan pahlawan super dengan kekuatan dahsyat, tapi memiliki sisi gelap yang juga sama dahsyatnya. Sementara tim berisikan petarung yang hanya bisa menendang dan memukul, kemudian ditetapkan untuk melawannya. Ketidakseimbangan inilah yang kemudian menjadi menarik untuk diikuti, sehingga film satu ini jelas tidak boleh kita lewatkan. Demikian video ini kami buat, silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel in the Out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.